Saat ini banyak sekali pedagang nakal yang memproduksi makanan dengan menggunakan boraks. Jika boraks dikonsumsi secara berkala atau dalam jangka waktu yang lama, boraks akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan juga menyebabkan gangguan susunan saraf pusat, fungsi ginjal, hati, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari makanan yang mengandung boraks, maka dari itu, saya, Ladia Hernisa dari Universitas Siliwangi, kelas B Gizi dengan NPM 214102047 akan melakukan uji sederhana kandungan boraks pada sampel makanan dengan menggunakan kunyit. Bahan yang diperlukan yaitu ada celana, pisau, sendok, saringan, piring, ulekan, lalu bahannya yaitu ada air, kunyit, tahu, dan juga bakso. Kupas kunyit secara menyeluruh. Parut semua kunyit. Campurkan kunyit dengan air sedikit demi sedikit dan aduk. Lalu saring kunyit sehingga tersisa airnya aja. Siapkan sampel yaitu tahu dan bakso. Potong bakso kecil-kecil. Lalu potong tahunya juga. Simpan bakso pada cobek lalu haluskan. Jika sudah halus, simpan bakso dalam wadah. Haluskan juga tahu. Gerus tahu sampai halus. Setelah halus, simpan tahu pada wadah. Di sini sudah ada 2 sampel, yaitu bakso yang sudah dihaluskan dan juga tahu yang sudah dihaluskan. Untuk itu, kita akan tuang kunyit sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu, aduk sampel. Aduk sampai merata. Lalu kita tunggu selama beberapa menit. Hasil percobaan yang saya lakukan terbukti bahwa kedua sampel ini tidak mengandung boraks karena pada tahu kunyit tidak berubah warna dan pada bakso juga kunyit tidak berubah warna. Jika makanan berubah warna menjadi merah kecoklatan, berarti makanan itu mengandung boraks. Namun sampel yang saya gunakan ini tidak berubah warna sehingga sampel yang saya gunakan ini tidak mengandung boraks. Boraks ini tentunya sangat berbahaya bagi makanan. Nah, boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat atau NaB4O7 berbentuk padat. Jika terlarut dalam air akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Nah, dengan demikian bahaya boraks ini identik dengan bahaya asam borat. Asam borat dapat dibuat dengan menambahkan asam sulfat atau klorida pada boraks. Larutan dalam air sebanyak 3% digunakan sebagai obat cuci mata yang dikenal sebagai blow water, semprot hidung, dan salep luka kecil. Tetapi bahan ini tidak boleh diminum ataupun digunakan pada bekas luka. Jika makanan mengandung boraks, tentunya akan terjadi perubahan warna merah pada makanan. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antara kurkumin, yaitu senyawa yang terdapat pada kunyit, dengan boraks. Nah, reaksi ini akan menghasilkan warna rosa atau sering juga disebut rosasianin. Nah, senyawa inilah yang akan merubah warna menjadi warna merah atau warna merah kecoklatan. Berikut adalah reaksi antara kurkumin dan juga boraks. Meskipun bukan pengawet makanan, namun banyak pedagang-pedagang nakal yang sering menggunakan boraks sebagai pengawet makanan seperti pada kerupuk, bakso, mie basah, somai, lontong, ketupat, pangsit, dan lain sebagainya. Selain bertujuan untuk mengawetkan, boraks juga dapat membuat tekstur makanan menjadi lebih kenyal dan memperbaiki penampilan makanan. Nah, boraks ini berbahaya sehingga boraks ini tidak boleh digunakan dalam makanan. Nah, telitilah dalam memilih makanan. Bisa lakukan uji praktek sederhana untuk makanan apakah mengandung boraks atau tidaknya. Seperti ini adalah makanan yang tidak mengandung boraks. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.